Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Almarkia Squad. Hari ini kita akan membahas tentang mengkonfigurasikan routing dinamis dalam mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Oke, sebelum itu nanti coba kalian buka atau kalian lebih cek lagi di Cisco-nya, lebih lihat lagi dan buat program yang saya jabarkan di dalam video kali ini. Oke, mengkonfigurasikan routing dinamis. Untuk ketentuan konfigurasi TCP dan IP yang adalah sebagai berikut. Pertama, kita pasang net ID lab A dalam IP yaitu 192.168.10.0 untuk lab A dan lab B 192.168.30.0/24 untuk lab B, dan ke net ID router A dan router B itu adalah 192.168.20.0. Untuk yang /24 biasanya hanya untuk menentukan di mana IP tersebut kelasnya berada. Biasanya untuk /24 itu berada dalam kelas D. Oke, lanjut. Sekarang kita setting IP address untuk masing-masing PC client pada PC di lab A berjumlah 2 PC dan masing-masing lab B 2 PC juga. Kita mulai settingannya. Pertama, kalian buka dulu dan bikin gambarnya seperti biasa. Untuk lab A satu router 2 PC, lab B 1 router 2 PC. Dan untuk settingan yang pertama, settingan IP PC1 di lab A. Di lab A kita coba pasang pertama kita lihat IP addressnya 1.3. Oke, di sini salah nih. Di sini yang kita harus masukkan adalah 10.2. Ini ada kesalahan dari file ini. Jadi untuk PC1 dan lab A kita masukkan IP addressnya itu adalah 192.168.10.2 karena 10.1 kita pakai untuk router yang akan diset ke lab A nya. Tetap subnetnya kita enter dan default gateway-nya itu masukin IP yang ada di dalam router tersebut, yaitu adalah 10.1. Dan untuk yang PC2 lab A yaitu adalah 192.168.10.3. Jika kalian ingin menambahkan PC4, PC3, PC4 dan lain-lainnya, maka mungkin IP-nya akan terus berurutan. Dan pasang gateway-nya sama sesuai dengan IP yang berada di dalam router lab A. Untuk IP gateway PC A dan adalah IP address salah satu interface dari router A yang terhubung langsung ke PC lab A. Dalam hal ini adalah interface FA0/1. Terus kita coba langsung ke PCB, sama ke PCB juga. Untuk settingannya sama, hampir sama kayak tadi. Bedanya hanya untuk PC3 itu kita pasang IP-nya yang tadi 20, yang tadi 10 kita pasang sekarang 30.2 dan 30.3 untuk PC3 30.2 dan PC4-nya 30.3. Sama seperti lab A-nya, IP gateway dari PC di lab B adalah berasal dari satu titik interface routing B yang terhubung dengan PC di lab B. Dalam hal ini kita memakai dengan FA0/1. Oke, setelah PC masing sudah PC di lab
sudah dikonfigurasi. Selanjutnya adalah konfigurasi IP pada perangkat router untuk menyambungkan antara PC lab A dan lab B dalam suatu router. Misalnya untuk network ID antara router adalah 192.168.20.0, maka konfigurasi IP interface masing-masing adalah sebagai berikut. Jadi intinya dalam gambarannya dalam PC A itu memakai PC IP 10.0 dan PC lab B 30.0, dan untuk menyambungkan itu kita harus menyambungkan di keduanya, yaitu adalah titik 20.0. Oke, sekarang setelah semua terkonfigurasi, lalu seperti biasa kita akan menguji apakah sudah terkoneksi dalam PC B lanjut ke PC A. Oke, dari hasil koneksi ping terdapat kita antara PC berbeda network tidak bisa saling terhubung. Bahasa gampangnya adalah belum ada rute atau jaringan menghubungkan antara PC B atau lab A ke lab B atau sebaliknya, sehingga perlu kita buatkan konfigurasi router dari masing-masing router yang menggunakan routing dinamis sebelum kita setting dulu IP dalam masing-masing router. Kita coba lihat di sini. Pada kita lihat di sini, command prompt yang ada di sini adalah memanggil dari PC lab A ke lab B, yaitu dari komputer lab A yang ping ke 192.168.30.2, artinya memanggil ke PC lab PC 1 dalam lab B, dan sebaliknya ini adalah lab B ke dalam PC ke lab A, PC di lab B ke dalam PC lab A. Oke, masih destination host masih belum nyambung. Sekarang kita coba konfigurasi agar bisa menyambungkan antara PC-PC tersebut. Yang pertama adalah kita masuk ke router A. Itu router A adalah router yang dipakai untuk lab A. Sekarang kita nyalakan fast internetnya. Biasa dalam checklist atau centang on-nya kita centang. Lalu kita masukkan IP addressnya sesuai dengan IP yang ada di dalam yang tadi saya bilang, yang ada susunan-susunan IP tersebut, yaitu adalah untuk router yang kita masukkan ke dalam router lab A, kita masukkan adalah 192.168.10.1. Dan untuk router B seperti biasa sama caranya, kita masuk ke router B, kita checklist on-nya untuk mengaktifkan perangkatnya tersebut, lalu kita pasang IP 30.1. Ya, lanjut. Setelah kita pasang, tadi kita pasang di fast internet 0.1-nya, maka kita harus membuat RIP routingnya. Caranya gimana? Kita masukkan ke tool RIP atau RIP, kita masukkan network yang ada untuk menyambungkan antara kedua lab tersebut, yaitu dengan cara masukkan IP yang ada di lab tersebut dengan 192.168.20.0 dan lalu kita tambahkan dengan mengklik tombol add. Oke, itu dalam router A. Dan router B pun sama saja, sama seperti yang tadi. Oke, bedanya di sini kalau misalnya network harusnya di sini 30, tadi kita lihat di sini harusnya 10. Jadi di sini networknya itu berada di dalam router A yang kita masukkan network 192.168.20, yang ini, yang B-nya itu 30 dan sama networknya sama karena kita mau nyambungkan dalam satu perangkat. Oke, setelah sudah sambung maka harus kita uji terlebih dahulu. Dari uji hasil koneksi dapat kita lihat antara PC yang berbeda network dan berbeda IP, yang tadinya 10.2.3 dan keduanya gateway-nya 30.2.3,
maka sekarang sudah bisa terhubung antara lab A dan lab B, dan itu artinya koneksi yang kita sambungkan di dalam router yang IP-nya 20.1 kita masukkan, maka sudah bisa terkontribusi ke dalam semua komputer yang ada di lab A dan di lab B. Oke, kita coba, kita lihat di sini ping strip T, atau biasanya di situ list continue terus-terusan dia, jadi tidak ada berhentinya. 192.168.30.20 artinya kalau saya jelaskan lagi 10.2 dipingkan ke 30.2 dan sebaliknya 30.2 dipingkan atau memanggil 10.3. Semuanya sudah mereply atau menjawab dengan cara sebelumnya menggunakan routing dinamis ini. Jadi coba kalian lebih explore lagi, nanti bisa ditambahkan perangkat-perangkat seperti printer, seperti telepon, seperti kalian bisa menambahkan PC-nya kalian tambahin lagi dengan VLAN, kita pasang password segala macam, itu bisa kalian setting lagi. Inilah cara mengkonfigurasikan routing dinamis ini. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kalian sudah bisa dan paham dengan konfigurasi tersebut, maka tolong dicoba menggunakan Cisco kalian masing-masing. Kalau misalnya emang tidak bisa menggunakan Cisco dan tidak mempunyai laptop atau mempunyai perangkat lainnya, maka bisa kalian coba di kertas selembar, kalian bisa konfigurasi, kalian bisa melihat settingan-settingannya seperti yang saya biasa ajarkan di sekolah. Oke, demikian video kali ini untuk mengkonfigurasi routing dinamis ini. Semoga bisa kalian terapkan, bisa kalian coba, dan bisa kalian pelajari dasar-dasar konfigurasi routing dinamis ini. Gimana caranya, cara fungsinya gimana, step-stepnya apa. Ya, demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.